Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Malam hari ini kita akan bersama-sama datang beribadah kepada Tuhan bersama keluarga Bapak Yusuf Arwan. Karena itu mari jemaat kasih Tuhan kita sama-sama bangkit berdiri. Kita memuji memuliakan nama Tuhan dari PKJ nomor 13, bait pertama, kita masuk rumahnya. Kebaktian kita bersama keluarga Bapak Yusuf Arwan jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kita oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Mari kasih Tuhan, kembali kita memuji memuliakan nama Tuhan sebelum kita masuk dalam doa pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita menyanyi dari PKJ nomor 200, Ku diubahnya. Mari kita berdoa untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di sorga, kami bersyukur karena penyertaan dan lindungan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini kami boleh menjalani setiap kehidupan yang Tuhan percayakan. Kami boleh melakukan berbagai aktivitas tanggung jawab kami masing-masing dengan penuh sukacita. Oleh karena Tuhan selalu berpihak kepada kami. Malam hari ini ya Tuhan, kami hendak melandasi akan ibadah kami bersama keluarga Bapak Yusuf Arwan yang ditayangkan secara online. Tuhan kiranya berkati pemberitaan firman Tuhan malam hari ini. Berkati kami yang akan mendengar, berkati kami yang akan menyampaikan sehingga firman-Mu benar-benar mengambil bahagian dalam kehidupan kami masing-masing. Inilah kami ya Tuhan yang datang berdoa. Kami siap untuk membaca serta merenungkan firman-Mu. Demi Kristus firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari kitab Wahyu, pasal 3 ayat 14 sampai 22. Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai 22. Lembaga Alkitab memberi judul
kepada jemaat di Laodikia. Firman Tuhan berkata demikian. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau kembali daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikian pembacaan kita. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang mau merenungkannya dalam setiap langkah kehidupan kita masing-masing. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita pada malam hari ini yaitu jangan suam-suam kuku. Jangan suam-suam kuku. Keluarga saudara yang dikasihi Tuhan, suam-suam kuku artinya tidak dingin, tidak panas. Jadi keadaannya sedang saja. Sebenarnya apa yang salah dengan keadaan seperti ini? Dari segi keamanan dan kenyamanan, banyak orang akan memilih keadaan sedang-sedang saja daripada berada pada panas atau dingin, atau mengalami panas atau dingin. Daripada panas kegerahan atau menggigil karena kedinginan. Lebih baik suam-suam kuku menghangatkan. Sebagian daripada kita pasti akan memilih hal ini. Dalam perasaan hati, rasanya yang sedang-sedang itu lebih baik. Hati yang panas akan mudah terbakar, mudah marah, uring-uringan. Sedangkan hati yang dingin akan kurang tanggap terhadap keadaan di mana kita berada atau di sekitar kita. Orang acuh tak acuh, orang masa bodoh. Tetapi mengapa dalam bacaan kita justru keadaan yang menurut kebiasaan kita itu baik malah dikecam habis-habisan oleh Yesus? Kita bisa melihat dalam pembacaan kita pada malam hari ini, Yesus berkata,
Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa Yesus mengatakan demikian? Mengapa lebih baik panas atau dingin ketimbang suam-suam kubu? Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu kitab Wahyu ini ditulis, warga jemaat Kristen sedang diperhadapkan dengan keadaan yang benar-benar sulit. Dunia sedang tidak ramah, boleh dibilang sedang berlaku kejam terhadap orang-orang Kristen pada saat itu di jemaat Laodikia. Penangkapan dan penganiayaan menjadi ciri kehidupan orang Kristen setiap hari pada saat itu. Darah orang Kristen bercucuran di sana sini. Selain itu, setiap saat orang Kristen terancam diseret ke pengadilan untuk suatu kesalahan yang tidak pernah mereka lakukan atau yang tidak pernah dilakukannya. Warga Kristen pada saat penulisan Wahyu, kitab Wahyu ini benar-benar sedang berada pada posisi yang sangat sulit. Sikap seperti apa yang harus diperlihatkan dalam keadaan yang rawan seperti ini? Kalau Bapak Ibu diperhadapkan pada situasi seperti ini, maka kita pasti akan bingung apa yang harus kita lakukan. Sikap seperti apa yang harus kita lakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di kota Laodikia, salah satu dari ketujuh jemaat Kristen yang menjadi alamat kitab Wahyu ini, sebagian atau seluruh warga Kristennya memilih sikap tidak dingin dan tidak panas. Posisinya tanggung, mengambang, tidak jelas pada siapa berpihak. Tidak jelas apakah lawan atau kawan, teman atau musuh. Pokoknya serba mengambang dan sulit diterka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sikap yang diperlihatkan oleh jemaat Kristen di Laodikia saat itu bukanlah suatu sikap yang mencerminkan seorang pejuang yang sungguh-sungguh, bukan seorang yang mencerminkan seorang pejuang yang gigih, yang tangguh, yang sungguh-sungguh, atau yang setia mengiring Tuhan. Malah sebaliknya, kecenderungannya ialah yang penting bisa lepas dari setiap ancaman maut, yang penting selamat. Masa bodoh dengan Kristus dan berita keselamatan yang telah disampaikannya kepada mereka. Yang ada dalam pikiran mereka pada saat itu, yang penting lepas dari kecaman, yang penting bisa menikmati hidup dalam sukacita, yang penting mereka aman-aman dari penindasan. Kalau di suatu tempat saya harus menyangkal Tuhan, saya akan menyangkalnya. Yang penting saya aman, yang penting saya nyaman dari kecaman yang terjadi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sikap seperti inilah yang dikritik dalam bacaan kita oleh Yesus. Sikap seperti ini sangat tidak disukai oleh Yesus. Tetapi anehnya karena jemaat di Laodikia tidak merasa bahwa
sikap yang mereka perlihatkan itu adalah salah satu sikap yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Salah satu sikap yang keliru, yang tidak berjalan di jalan kehendak Tuhan. Bahkan mereka berpikir inilah sikap seorang Kristen yang cerdik seperti ular dan tulus seperti burung merpati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak jarang kita juga berdalih, mencari alasan dengan berkata, kita kan harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Maka boleh saja sekali-kali kita melupakan Tuhan dalam tindakan kita, dalam keseharian kita, dalam kita mengambil keputusan dan tindakan dalam situasi yang kita alami. Dalam pekerjaan kita, dalam persekutuan kita. Yang penting kan kita tidak melupakan Tuhan seumur hidup kita. Padahal kita tidak sadar bahwa tindakan seperti ini sangatlah keliru. Tindakan seperti ini adalah tindakan yang sangat dibenci oleh Tuhan. Kalau kita benar-benar menjadi pengikut-pengikut Kristus, maka kita harus sungguh-sungguh. Kita harus setia. Kita harus siap menanggung setiap hal yang terjadi. Apapun tantangan resikonya, dalam keadaan dan situasi apapun, kita harus tetap setia. Kita harus konsisten pada pengakuan kita dalam iman kepada Yesus Kristus sebagai pengikut-pengikutnya. Adakah kita bersikap seperti itu? Tentu tidak. Karena saya percaya bahwa kita semua adalah pengikut-pengikut Kristus. Tapi kita tidak tahu di luar sana. Mungkin saja ada pengikut-pengikut Kristus yang tidak sungguh-sungguh merespon akan panggilannya sebagai anak-anak Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui perenungan pada malam hari ini, Yesus mengajak kita, Yesus menasihatkan kita, Yesus meminta kita agar tidak menggantungkan diri pada kuasa-kuasa duniawi yang fana, yang bersifat sementara. Yesus meminta kita agar percaya penuh dan menggantungkan segenap harapan hanya kepada Tuhan. Menggantungkan seluruh totalitas kehidupan kita hanya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat kita dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Mengapa Yesus mengatakan demikian? Mengapa hanya bergantung kepada Tuhan? Sebab Ia adalah Allah yang amin. Allah yang dapat diandalkan dalam mengatasi semua masalah ataupun kuasa-kuasa yang dapat merusak, yang dapat menjauhkan kita dari kuasa atau dari kuasa Tuhan. Hanya dengan bersandar kepada Tuhan, maka Tuhan akan memampukan kita untuk terlepas dari kuasa-kuasa lain yang dapat merusak hubungan kita dengan Tuhan. Di tengah-tengah kuasa yang ada di dunia ini, atau di tengah-tengah perubahan yang dapat menjerumuskan, kita perlu setia kepada Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Kita harus membangun kedekatan kepada Tuhan dengan berdoa,
dengan membaca serta merenungkan firman Tuhan, terlebih melakukannya dalam kehidupan kita. Karena kalau kita jadi orang Kristen yang tidak berpendirian tetap, maka kita tidak akan dihormati dan dihargai. Sebab kita tidak mempunyai prinsip. Dengan menjadi Kristen yang tidak berpendirian, sebenarnya kita sudah menolak Kristus dalam kehidupan kita. Kita belum membiarkan Kristus diam dan menerangi hati kita atau membentuk kita untuk lebih dekat, lebih sungguh-sungguh mengiring Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan beriman kita, dalam kesaksian kita sebagai murid Tuhan, kita tidak boleh suam-suam kuku. Tetapi dengan tegas menyatakan, inilah saya, murid Tuhan yang setia, murid Tuhan yang sungguh-sungguh setia kepada Tuhan dalam setiap perkara, dalam situasi yang dialami. Murid yang sungguh-sungguh dan yang selalu hadir dalam pertemuan-pertemuan ibadah apapun. Dan menjadi murid Tuhan yang mau menanggung resiko, menanggung beban, siap memikul salib. Karena kita sudah mengaku sebagai pengikut-pengikut Kristus dalam menjalani setiap kehidupan yang Tuhan percayakan kepada setiap kita, anak-anaknya. Tuhan memberkati atas firman-Nya pada malam hari ini. Amin. Mari kita merespon firman Tuhan pada malam hari ini. Sekaligus kita menyatakan ungkapan syukur kepada Tuhan lewat persembahan. Mari kita memuji memuliakan nama Tuhan dari PKJ 216 bait pertama. Berlimpah sukacita di hatiku. Kita satu dalam doa syafaat dan doa persembahan. Bapa di sorga, malam hari ini kami sudah mendengarkan akan firman-Mu. Tuntun dan mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman dalam setiap langkah kehidupan kami, dalam setiap keadaan yang kami alami. Terlebih saat ini dalam situasi COVID-19. Biarlah kami senantiasa menjadi anak-anak yang setia, yang sungguh-sungguh mengiring Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun. Bapa di dalam kerajaan surga, biarlah firman-Mu yang memotivasi kami dalam menjalani setiap kehidupan dalam kehidupan kami masing-masing. Malam hari ini ya Tuhan, kami sungguh bersyukur atas penyertaan lawatan Tuhan, sehingga kami boleh bersama dengan keluarga hamba-Mu Bapak Yusuf Arwan dalam kebaktian rumah tangga secara online. Berkati kehidupan keluarga ini, berkati kedua orang tua kami ini dalam masa tua mereka. Hadirlah setiap kehidupan mereka dalam masa tua mereka. Berikan semangat, kuatkan iman percaya mereka
dalam menjalani hidup di tengah-tengah dunia ini. Meskipun mereka dalam masa tua, namun kami percaya bahwa Tuhan akan bersama dengan mereka. Tuhan akan menjaga, melindungi siang dan malam, menjauhkan dari setiap mara bahaya. Sehingga mereka senantiasa bersuka cita dalam menjalani kehidupan mereka. Bapa dalam kerajaan surga berikan kekuatan kesehatan, semangat dalam menjalani kehidupan mereka. Sehingga mereka tetap dalam perlindungan kuasa Tuhan. Mereka menikmati akan berkat-berkat Tuhan yang datangnya daripada Tuhan sendiri. Bapa dalam kerajaan surga berdoa bagi anak, mantu, cucu yang tinggal bersama dengan kedua orang tua kekasih kami ini. Tuhan kiranya memberkati, Tuhan kiranya bersama dengan mereka, menjaga mereka siang dan malam, memberkati setiap kehidupan, memberkati setiap pekerjaan usaha yang mereka lakukan setiap hari, memberikan kemampuan hikmat yang daripada Tuhan sehingga mereka boleh mengerjakannya dengan sungguh-sungguh dan senantiasa berkenan kepada Tuhan. Buatlah setiap apa yang mereka kerjakan itu berhasil sehingga dapat menunjang kehidupan dalam rumah tangga mereka, terlebih untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Berkati keluarga besar dari hamba-Mu ini dimanapun mereka berada. Tuhan kiranya hadir di segala tempat yang mereka tempati, apapun yang mereka kerjakan, lakukan setiap harinya. Tuhan kiranya memberkati sehingga dapat berhasil dengan baik. Lindungi sertai mereka ya Tuhan dimanapun mereka berada, sehingga mereka senantiasa dalam perlindungan kuasa Tuhan. Mereka senantiasa menikmati akan berkat-berkat Tuhan. Mungkin ada cucu atau anak-anak dari hamba-Mu ini dalam mencari pekerjaan. Tuhan kiranya buka jalan bagi mereka, buka lapangan pekerjaan bagi mereka, sehingga mereka senantiasa bersuka cita atas penyertaan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Berkati cucu oma yang dalam pertumbuhan dan dalam studi agar mereka boleh bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Bertumbuh dengan sehat oleh karena Tuhan senantiasa memberkati. Begitupun bagi mereka yang dalam studi, Tuhan kiranya memberkati, berikan semangat sehingga mereka boleh menjalani setiap proses yang ada untuk masa depan mereka nantinya. Kami percaya bahwa segala cita-cita dan harapan Tuhan akan mewujudkannya tepat pada waktunya. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Berdoa bagi segenap jemaat Tuhan. Jemaat Ekumenik Kertago Brongloe yang dengan setia mengikuti ibadah rumah tangga. Berkati mereka dalam kehidupan mereka, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam setiap usaha. Sehingga semuanya dapat dikerjakan, lakukan, semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dalam pendidikan mereka, mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Agar mereka senantiasa bersuka cita, mereka senantiasa diberikan semangat untuk menjalani setiap kehidupan mereka dalam pendidikan mereka dan dalam pertumbuhan mereka. Tuhan senantiasa menyediakan segala kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam setiap proses yang sedang mereka jalani saat ini. Sehingga mereka boleh menjalaninya dengan penuh sukacita oleh sebab Tuhan senantiasa bersama dengan mereka. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Berdoa juga bagi jemaat Tuhan yang mencari pekerjaan. Tuhan kiranya memberkati mereka. Tuhan kiranya memberikan semangat bagi mereka. Tuhan kiranya membukakan jalan, membukakan lapangan pekerjaan bagi mereka sehingga mereka senantiasa merasakan akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka masing-masing. Berdoa bagi mereka yang dalam kelemahan tubuh oleh karena sakit penyakit, baik yang dalam masa pemulihan maupun yang
masih dirawat di rumah sakit dan di rumah. Tuhan kiranya memberkati, Tuhan kiranya melawat, menyatakan kuasa-Mu, menyatakan bilur-bilur-Mu bagi mereka sehingga mereka boleh pulih dari setiap penyakit yang mereka alami. Berkati makanan minuman yang dikonsumsi sehingga melalui semuanya itu mereka boleh sembuh, mereka boleh sehat dan kembali beraktivitas seperti biasa. Terlebih datang untuk memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Ya Tuhan Bapa dalam kerajaan surga, berkati setiap majelis, berkati setiap pengurus OIG dalam jemaat kami di tempat ini. Mampukan mereka dalam mengangkat tugas tanggung jawab mereka yang Tuhan percayakan. Berikan hikmat sehingga mereka boleh menjalankan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan ini dengan baik. Semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Saat ini kami telah menyatakan ungkapan syukur lewat persembahan yang telah kami berikan. Tuhan kiranya berkati persembahan yang telah dikumpulkan ini sehingga dapat dikelola, dapat ditata dengan baik untuk menunjang pelayanan dalam jemaat kami, Jemaat Ekumenik Kertago Borongloe. Berkati kami, bahkan berkat-Mu yang masih ada pada kami sehingga kami boleh dimampukan untuk mengelolanya dengan baik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Tuhan Bapa di sorga, kelanjutan akan ibadah kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Inilah kami Tuhan yang datang berdoa kepadamu. Dan sempurnakanlah doa kami lewat doa Bapa kami demikian. Bapa kami dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah setiap kesalahan kami, dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita memuji nama Tuhan dari PKJ 165 bait pertama, Janji yang Manis. Yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Jemaat kekasih Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera, berbuatlah seperti apa yang difirmankan Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita bersama dengan keluarga Bapak Yusuf Arwan dan jemaat sekalian. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.